Terus saya juga minta ini video untuk nanti screenshot untuk yang para peserta di tengah-tengah sama di akhir. Terus nanti saya juga akan lakukan presensi lewat Siap Edge. Oke, saya share screen sebentar. Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, thank you. Oke, sebentar. Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang buka kamera, tuh saya nggak bisa lihat siapa-siapa. Jadi saya mohon pada buka kamera. Oke, hari ini tuh kita perkuliahan perdana untuk mata kuliah Geologi Teknik. Tim dosennya itu adalah Pak Urwa dan saya sendiri. Perkenalkan, mungkin saya baru pertama kali mengajar angkatan 2020 ya. Nama saya Tun Hosea Widodo Kristianto. Saya akan semester ini saya mengampu 3 mata kuliah, Engineering Geologi atau Geologi Teknik, Geologi Teknik Batuan dan Tanah, dan juga satu lagi seminar penelitian. Nah, mungkin kalau yang angkatan 2020 udah nggak dapat mata kuliah seminar penelitian, karena sudah dijadikan mata kuliah spesial, tapi yang kakak kelas kalian masih pakai seminar penelitian. Nah, ada beberapa informasi umum mengenai perkuliahan ini, dan juga sebenarnya kuliah ini itu tentang apa aja, dan kita akan membahas apa aja, dan peraturan-peraturan yang akan diberlakukan dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah mata kuliah ini bernama Geologi Teknik yang berjumlah 3 SKS, dan ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa minimal semester 7. Tapi kalau misalnya ada yang ulang atau apa, bisa juga dari semester yang lebih atas, tapi baru bisa diberikan kepada mahasiswa semester 7 dengan pengantar bahasa Indonesia. Nah, mata kuliah ini tuh diberikan kepada mahasiswa semester 7 tujuannya untuk apa? Jadi nanti goalnya setelah kita berkuliah geologi teknik ini adalah mahasiswa dapat membuat laporan pemetaan geologi teknik suatu area untuk berbagai kepentingan. Jadi nanti Muhammad Kalbi setelah berkuliah ini, maka di endingnya harusnya bisa membuat laporan pemetaan geologi teknik. Nah, kalau misalnya bisa membuat laporan pemetaan geologi teknik, berarti tentu saja bisa melakukan pemetaan geologi teknik. Karena laporan pemetaan geologi teknik itu merupakan deskripsi dari peta geologi teknik. Nah, jadi di dalam perkuliahan ini nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat peta geologi teknik. Perkuliahan ini disampaikan dalam bahasa Indonesia, dan hubungannya dengan mata kuliah yang lain apa? Geologi teknik ini itu memiliki prasyarat. Sebenarnya prasyaratnya ada banyak, tapi sebenarnya pada umumnya prasyarat yang paling utama adalah sudah mengambil mata kuliah metode pemetaan geologi. Semuanya udah ya? Karena kan harusnya udah nggak sih? Udah ya? MPG? Sudah, Pak. Oke. Jadi sudah pernah melakukan pemetaan geologi, minimal metode pemetaan geologi yang berkelompok. Karena di situ pasti udah belajar petrologi, udah belajar geomorfologi, udah belajar paleontologi, dan yang penting adalah geomorfologi dan juga geologi sih, dan juga stratigrafi. Nah, ini menjadi syarat untuk geologi teknik ini, dan mata kuliah geologi teknik ini juga menjadi syarat untuk yang pertama adalah kalau mau ngambil mata kuliah pilihan geologi teknik batuan dan tanah. Kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil mata kuliah geologi teknik batuan dan tanah sudah harus mengambil geologi teknik. Dan juga syarat untuk skripsi, tapi pakai tanda petik, artinya apa? Jadi buat teman-teman yang mau ngambil skripsi tentang geologi teknik, tentu saja wajib untuk lulus di mata kuliah ini. Ya, karena tentu saja ya, ini akan menjadi dasar yang penting bagi teman-teman yang akan mengambil skripsi mengenai geologi teknik. Oke, nah CP, capaian pembelajaran atau learning outcomes, tadi sebenarnya sudah terrefleksi dari deskripsi mata kuliah, bahwa setelah mengambil mata kuliah ini tuh mahasiswa tuh harus mampu membuat laporan pemetaan geologi teknik. Kalau tadi kan tulisannya berbagai kepentingan kan ya. Nah, kepentingan apa saja yang nanti akan kita belajar? Yang pertama adalah pemetaan geologi teknik untuk keperluan perencanaan bangunan teknik, kemudian untuk pertambangan,
serta untuk wilayah rentan bahaya geologi. Jadi misalnya mau bangun apa di lokasi yang rawan gempa, itu kondisi geologi tekniknya atau pemetaan geologi tekniknya kan seperti apa. Kalau misalnya mau bangun atau melakukan pertambangan, itu geologi tekniknya kira-kira yang perlu di-highlight apa saja. Ya gitu, nanti teman-teman akan belajar pemetaan geologi teknik untuk berbagai keperluan tersebut. Oke, kemudian tadi kan 3 SKS. Nah, kalau di Siak NG itu kita cuma dikasih waktu 2 jam, padahal 3 SKS ya. Nah, mungkin itu kayaknya kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol, ada pertimbangannya adalah COVID, karena kita sudah mulai onsite ya, udah ada luring, jadi tapi di kondisinya masih pandemi, belum jadi endemi, jadi 3 SKS tatap mukanya itu tidak full 50 kali 3. Kayak gitu. Kalau dulu kan 2,5 jam ya. Iya benar, 2,5 jam kalau 3 SKS, tapi kalau di Siak NG yang sekarang, kemarin saya tanya kenapa kok cuma 2 jam. Jadi ternyata pertimbangannya itu. Tetapi kita perlu tahu bahwa satu SKS itu sebenarnya adalah 50 menit per minggu untuk tatap muka, kemudian 60 menit per week atau per minggu untuk tugas. Jadi setiap minggu itu harus ada tugas. Karena kan kalau 3 SKS berarti kita harus dikasih tugas untuk 60 kali 3. Jadi setidaknya bisa dikerjakan 3 jam tugasnya itu. Kemudian dan juga itu untuk kelompok atau structure assignment dan juga tugas mandiri. Nah, tapi nanti coba nanti kita lihat tugas-tugas kita akan dibagi ke dalam berbagai bentuk. Gitu. Jadi tidak akan saklek seperti ini. Kemudian academic calendar atau kalender akademik kita di semester ini itu yang semester dasar berarti ya. Itu kita akan berkuliah dari tanggal 29 Agustus sampai 30 Desember 2022. Dan UTS itu akan ada di pekan tanggal 17 sampai 21 Oktober, itu berarti minggu ke-8. Minggu ke-8, kemudian ujian akhir atau UAS itu Desember 19 sampai 30. Jadi Natalannya, kalau yang Natalan sambil UAS gitu ya. Itu tapi nanti kita lihat UASnya seperti apa untuk mata kuliah ini. Kemudian batas akhir pengunggahan nilai itu 10 Januari. Jadi untuk tugas-tugas, karena mungkin nanti akan ada beberapa tugas, itu mohon tidak terlalu mepet dari batas akhir pengunggahan nilai. Karena nanti bisa, kalau misalnya udah nggak sempat, misalnya asdosnya atau saya untuk mengoreksi laporan-laporannya atau tugas-tugasnya, nanti bisa telat untuk mengunggah dan itu sudah nggak bisa lagi diunggah. Jadi bisa jadi nilainya akan kurang. Gitu ya. Jadi terakhir tanggal 10 Januari pengunggahan nilai, baru bisa dipublish nilainya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebelum saya ke jenis apa, kita akan belajar apa aja? Apakah ada pertanyaan? Nanti kalau di tengah-tengah mau cut, mau nanya boleh, raise hand aja. Mau open mic langsung juga boleh. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita akan belajar apa aja. Yang pertama, hari ini kita akan belajar pendahuluan. Jadi setelah kita kontrak kuliah, terus saya mungkin bagi tugasnya nanti di akhir. Nah, sebelum itu saya akan membagikan tentang introduction. Kemudian minggu kedua kita akan belajar geologi. Jadi pertemuan pertama sampai sebelum UTS, sampai UTS lah ya, itu bersama dengan saya. Kemudian setelah UTS dengan Pak Urwa. Jadi saya akan membagikan pertemuan pertama hari ini pendahuluan. Pertemuan kedua adalah geological material in the point of view of engineering. Jadi material geologi tapi dipakai sudut pandang geologi teknik itu seperti apa? Sudut pandang engineering itu seperti apa? Kemudian masa geologi, jadi masa batuan, masa tanah. Kemudian pemetaan geologi teknik. Jadi kita akan belajar bagaimana menyusun atau membuat peta geologi teknik. Kemudian kalau kita pemetaan kan ada sampling. Nah, bagaimana kita mengambil sampel geologi teknik itu seperti apa? Bedanya sama mengambil sampel geologi itu apa? Kemudian ketika kita ke lapangan, seperti kalau kita melakukan pemetaan geologi, kita melakukan pengukuran nggak? Saya mau nanya ke Torik dari Zaputra, kalau kita pemetaan geologi yang konvensional, bukan geologi teknik, kita melakukan pengukuran juga nggak atau testing juga? Menurut saya sih perlu sih, Pak. Misalnya apa? Kalau di pemetaan geologi? Mungkin ini, Pak,
seperti PGL kemarin, kita kan mau melakukan pemetaan ya, Pak. Di samping kita menyampling batuan, kita juga melihat daerah-daerah yang terdapat potensi seperti longsor gitu, Pak. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada longsor, misalnya kita kan ke lapangan, ketemu misalnya batuan beku, terus dideskripsikan ya batuan bekunya, dideskripsi. Nah, selain kita ngambil sampel dan deskripsi kayak bisa warna, kemudian dia strukturnya seperti apa. Nah, kita melakukan pengukuran juga yang pakai alat. Iya, Pak. Apa misalnya? Mungkin ini, Pak, dari singkapan tersebut, Pak. Apa yang diukur? Dipping-nya kali, Pak. Oke. Sebenarnya kalau dipping-nya dipping apa? Ini batuan beku soalnya. Enggak, maksudnya ini, Pak, misalkan singkapan tersebut kan kadang-kadang saya seperti kemarin saya ke daerah Cianjur Selatan, di situ lagi ada pembuatan jalan dan kebetulan di sampingnya itu ada ini, Pak, intrusi beku. Dan di situ saya lihat cukup karena dibabat jadi cukup curam. Nah, di situ mungkin dapat Oke. terjadi apa ya, potensi longsor seperti itu, Pak. Oke, berarti misalnya salah satunya pengukuran kemiringan lereng gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, sebenarnya kalau itu kan udah aplikatif, tapi kayak misalnya kita pemetaan geologi, itu benar sih. Itu juga salah satu kalau kita, makanya di pemetaan geologi kan ada bab akhir ada potensi kebencanaan nih. Di bab 4 kalau nggak 1 bab 5 saya lupa. Iya, Pak. Nah, itu kenapa kita bisa bilang itu rawan longsor dan sebagainya, karena kita juga melakukan pengukuran kemiringan lereng. Tapi sebenarnya kalau misalnya sampel pun, misalnya kita ketemu batuan sedimen, kita ngukur strike dip perlapisan, itu pun sudah melakukan pengukuran. Kita ngukur kekar, itu ya ngukur strike dan dipnya kekar, itu arah kekar, itu pun juga pengukuran. Nah, itu di geologi, pemetaan geologi. Di pemetaan geologi teknik ada sendiri, itu juga, tetapi ada tambahan. Nah, itu apa nanti kita akan belajar di pertemuan ke-6. Kemudian setelah kita sampling, setelah kita melakukan pengukuran, terus dibuat petanya, maka itu perlu dibuat laporan. Gitu ya, dibuat laporan. Nah, itu kita akan belajar susunan laporan pemetaan geologi teknik itu apa aja. Itu di pertemuan ke-7, baru setelah itu kita lakukan UTS. Jadi itu kurang lebih sebelum UTS itu. Nah, setelah UTS kita belajar lebih dalam lagi. Yang pertama adalah ground response to engineering and natural process. Jadi kalau misalnya suatu masa tanah atau suatu masa batuan itu mengalami perilaku keteknikan, misalnya dia dibangun suatu konstruksi atau dia digali, nah dia akan memberikan respon. Nah, responnya seperti apa? Itu kan keteknikan. Tapi kalau dia kena gempa, yang natural proses, dia longsor, nah responnya juga seperti apa? Itu kita akan belajar di pertemuan ke-9. Kemudian, kalau misalnya kita mau nambang, kan kalau kita melambang akan melakukan penggalian, setuju nggak? Entah itu penggalian di permukaan maupun underground. Nah, itu berbahaya, bisa longsor, itu bisa mengalami keruntuhan. Nah, supaya tidak terjadi itu perlu penyanggaan, perlu support. Itu di pertemuan ke-10 ya, iya benar. Terus yang berikutnya adalah itu surface, penggalian yang di permukaan, terus yang underground juga perlu penyanggaannya beda lagi, supportnya beda lagi, itu pertemuan ke-11. Kemudian misalnya tanah, ground, atau batuan, suatu batuan, entah itu tanah, ground, maksudnya suatu area, entah itu tanah maupun batuan, kalau dia mengalami pembebanan, itu juga akan perlu perlakuan, perlu support dan lain sebagainya. Nah, itu bebannya juga beda, beban statis sama beban dinamis. Contoh beban statis apa, Syafira? Ada. Jadi ini nggak usah takut salah ya. Cuma menurut prior knowledge kita semua, yang ada beban statis, dinamis, itu contohnya apa? Safira, Syafitri. Oh iya Pak, untuk status itu sendiri, beban yang bekerja pada suatu struktur, Pak. Iya. Kan jenis misalnya suatu tanah atau batuan, area gitu ya. Terus dia dikasih beban. Beban itu bisa konstruksi, bisa jembatan, dan lain sebagainya. Pokoknya bisa bangunan, bisa jembatan. Nah, beban itu
bagi tanah ada beban yang statis dan dinamis. Nah, statis misalnya tadi contoh Safira bilang konstruksi. Konstruksi apa yang statis? Misalnya rumah. Rumah kan nggak gerak, ya nggak? Nah, itu beban statis. Nah, beban dinamis contohnya apa? Beban dinamis misalnya mobil, alat-alat berat. Misal itu berarti konstruksi yang mengalami beban dinamis apa contohnya? Jalan, jembatan itu bebannya dinamis. Nah, itu responnya juga akan beda. Jika tanah mengalami beban dinamis, tanah mengalami beban statis, itu responnya akan beda. Itu akan belajar di pertemuan ke-12 sampai ke-13. Nah, yang terakhir sebelum field trip itu adalah ground reaction toward fluid and pressure changing. Artinya apa? Kalau misalnya tanah, dia itu kan punya sebenarnya punya tekanan. Contohnya ketika kita masuk terowongan, terus ketika kita palu dinding terowongannya, kadang tuh kayak ada yang melawan, ada gaya yang melawan. Ketika kita palu atau kita kasih gaya ke dalam temboknya. Mungkin kalau teman-teman pernah masuk terowongan, terus kita mencoba mengukur dia kekuatannya, terus kita pukul pakai palu, kayak seperti ada yang mental gitu. Nah, sebenarnya batuan di dalam underground itu punya pressure, punya pressure lah ya, punya tekanan in situ stress namanya. Nah, kalau itu berubah misalnya digali atau misalnya diambil groundwater-nya sehingga perilaku stresnya berubah, itu juga akan memberikan reaksi, berikan respon gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan ke-14. Baru setelah itu kita akan field trip. Field trip-nya akan kita jelasin nanti bentuknya seperti apa. Kemudian terakhir adalah final exam. Nah, ini pertemuan ke-9 sampai final exam. Field trip nanti saya ikut juga, tapi selain itu nanti bersama Pak Urwo. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Saya izin tanya, Mbak. Pak, boleh. Terkait dengan field trip, berarti itu dilaksanakan selama 6 hari, Pak, dari 5 sampai 11 Desember? Atau itu rentang waktunya tadi? Field trip-nya itu yaitu rentang waktu, jadi kemungkinan cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Cuma itu range, kayak misalnya yang pertemuan ke-16 ini kan 28 sampai November sampai 4 Desember. Tatap mukanya 1 kali, tapi kan tadi 3 SKS itu tatap muka, terus tugas. Jadi masa pengerjaannya itu segitu. Cuma untuk field trip, nanti kemungkinan sih tugasnya, pengumpulan laporannya bisa 2 minggu. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan ini jadwal topik kita? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Ini pertemuan pertama kita santai aja. Pertemuan berikutnya juga santai aja. Oke. Nah, terus apa aja yang akan dinilai di mata kuliah ini? Yang pertama adalah tentu saja UTS. Itu 30%. Kemudian final exam itu 30% juga. Kemudian kita akan praktikum. Jadi karena ini 3 SKS, jadi ada praktikum. Nah, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kakak kelas kalian gara-gara pandemi nggak ada praktikum. Jadi karena kita udah mulai, ya masih pandemi, tapi sudah mulai luring, jadi kita bisa melakukan beberapa praktikum. Jadi mungkin nggak full, tetapi nggak apa-apa, karena keterbatasan kan ya harus physical distancing kayak gitu-gitu. Jadi kemarin kita rapat, dan alhamdulillah bisa beberapa sih. Nah, praktikumnya 2 modul. Kalau nggak salah, itu pertemuan ke-3 dan ke-4. Nah, kelompok praktikumnya itu mungkin beda sama kelompok tugas. Nah, kelompok praktikumnya sedang dibuat oleh ASDOS. Tapi kalau kelompok tugas sudah jadi. Nah, itu pertemuan ke-3 dan ke-4 jadi 2 modul. Kemudian, setelah itu ada juga jadi praktikumnya itu ada 4 total. Praktikum ada 4. Yang pertemuan 2 dan ketiga itu praktikum di lab dan juga pengambilan sampel di lapangan. Itu kan in situ investigation, ngambil sampel di lapangan, terus sampel itu diuji di lab kita punya yang di kampus. Nah, itu 2 modul. Habis itu ada juga praktikum analisis kestabilan lereng. Jadi kita akan belajar salah satu software untuk workshop lah ya, workshop bagaimana penggunaan software atau perangkat lunak kestabilan lereng. Ini sangat membantu jika teman-teman nanti akan skripsi tentang itu. Nah, yang ketiga praktikumnya itu adalah field trip. Jadi field trip itu adalah praktikum untuk kita belajar bagaimana mengukur kualitas batuan RQD, kualitas batuan tapi pakai metode scanline.
Nah, itu di lapangan field trip. Jadi itu adalah praktik. Jadi total kita ada 4 praktikum termasuk field trip-nya. Seperti itu. Dan nanti laporannya akan sendiri-sendiri. Field investigation itu lapor. Ini kan ada nih field Institute Investigation Report atau Field Investigation Report itu laporannya akan gabung dengan laboratory report. Ya, karena kan tadi ngambil sampel di lapangan, kemudian diuji di lab. Jadi laporannya akan gabung, tapi nilainya dipisah 10%, 10%. Kemudian, maksudnya bobotnya ya, bukan nilai 10-10, tapi bobotnya 10%. Kemudian field trip report-nya itu adalah yang tadi scanline tadi dan juga pemetaan di sekitar situ, pemetaan geologi teknik, itu 10%. Kayak gitu. Nah, kemudian di dalam pertemuan tadi, kemungkinan ada UAS atau tugas. Jadi nanti kita, kalau mungkin saya di pertemuan 1-7 nggak akan ada kuis, tapi tugasnya per kelompok. Kayak gitu. Tapi itu bobotnya 10%. Oke, apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kemudian metode learning-nya itu, pembelajarannya itu blended learning, itu luring dan daring. Seperti sekarang kita lagi online, minggu depan kita kemungkinan besar adalah onsite atau luring. Kemudian kuliahnya interaktif, jadi please teman-teman juga aktif gitu ya. Kalau nggak aktif, saya bikin aktif nanti pakai pertanyaan. Kemudian learning-nya itu problem atau project based learning. Jadi sebenarnya interaktif learning, kemudian juga problem atau project based learning. Project based learning apa? Salah satunya adalah praktikum dan juga pemetaan geologi teknik tadi. Jadi dari pemetaan geologi teknik, kita nanti pasti akan belajar banyak hal. Dan juga begitu juga dari laboratorium. Oke, referensinya itu sudah beberapa saya upload di Emas. Jadi nanti teman-teman jangan lupa join ke Emasnya. Kemudian di sana sudah ada BRP, sudah ada referensi, sudah ada kelompok, terus ada apa lagi ya? Material untuk pertemuan pertama. Jadi kontrak ini ada dan juga introduction. Oke. Jadi yang boleh berkuliah di sini adalah hanya yang mengambil mata kuliah ini. Ini yang sudah disepakati dengan tim dosen. Kemudian jangan lupa join dengan Emas dengan enrollment fee-nya 2022. Mata kuliah geologi teknik. Kemudian kita sama-sama ikuti etika di dalam baik kuliah online maupun offline. Jadi pakai pakaian yang rapi, kayak gitu ya. Kemudian buka kamera kalau misalnya lagi online. Kemudian kalau nanya bisa raise hand dulu mungkin, kayak gitu. Kemudian kehadiran peserta kuliah atau mahasiswa itu dihitung dari mana? Dari aktivitas di Emas. Nah, nanti kalau teman-teman akan mengumpulkan tugasnya di Emas, kemudian weekly attendance di kelas, baik itu luring maupun daring, kemudian screenshot of video conference. Jadi kalau misalnya lagi kuliah online, makanya tadi saya minta tolong Gideon untuk screenshot peserta, jadi nanti tolong di-emailin ke saya ya, screenshotnya. Nah, itu dipakai untuk menghitung attendance-nya. Kemudian minimal attendance-nya 75% dari total meeting. Dan sekali lagi, consider the common ethics in contacting each other. Artinya kalau mau kontak misalnya lewat WA kayak gitu, perhatikan etikanya juga. Kemudian selama exam nggak boleh cheating ya, nggak boleh plagiat. Kemudian penaltinya bisa fail untuk kelas ini, dan lain sebagainya bisa dibaca. Kemudian kalau misalnya examnya mau absen atau nggak hadir, itu harus force major. Jadi untuk benar-benar yang mendesak. Jadi kalau bisa examnya tetap hadir sesuai jadwal gitu ya. Kemudian jangan lupa isi e-doc-nya kalau sudah selesai. Dan itu anonimus, jadi nggak usah takut, wah nanti saya bakal gimana-gimana, kalau namanya, jadi itu anonimus, jadi tenang aja. Oke, ini referensi untuk rules ini. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk kontrak kuliah kita? Aman ya? Samalah ya, sama dengan mata kuliah lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan coba buka BRP. BRP juga udah ada di Emas. Saya coba. Oke, BRP-nya saya skip yang ini, udah deskripsinya kan tadi udah, CP-nya juga udah. Nah, kita ada 14 topik tadi juga udah dijelasin di pertemuan, jadi saya nggak ulang. Nah, teman-teman nanti akan dapat tugas. Biasanya di akhir perkuliahan saya akan kasih tugasnya. Nah, tugasnya itu mulai minggu depan.
per kelompok, tapi tidak semua kelompok ngerjain. Jadi hanya kelompok yang tadi sudah saya undi, jadi ada 6 kelompok. Nah, yang di saya sih terdaftar 31 peserta ya, ini join baru 28 sama saya 29. Jadi tolong tapi kayak kemarin ada yang izin juga. Jadi ada 6 kelompok dari 31 peserta. Nah, nanti akan dapat tugas masing-masing. Di pertemuan akan dapat tugas. Nah, pertemuan pertama nanti kelompok berapa, nanti saya kasih tahu di akhir. Nah, akan dapat tugas presentasi kan. Nanti akan studi kasus, nanti saya jelasin di slide terakhir yang introduction. Nah, kadang kan kita bingung ya, BRP itu buat apa sih? Nah, sebenarnya BRP ini sangat powerful. Jadi, BRP ini menolong kita kalau tugas, itu sebenarnya kadang kan kita misalnya dikasih tema, suruh bikin paper tentang kestabilan lereng, gitu kan. Nah, bingung, yang kita mau bahas apa gitu. Nah, nggak usah bingung, itu lihat di BRP. At least, misalnya saya nih, mau bikin, saya dikasih tugas sama kalian, suruh bikin introduction. Nah, introduction saya harus isinya apa aja. Nah, saya tinggal lihat di sini. Oh, berarti setidaknya di introduction saya harus ada istilah-istilah dalam tanah dan batuan dari sudut pandang geologi teknik. Harus ada itu. Terus ada juga harus ada topik faktor lingkungan dalam geologi teknik. Dan juga harus ada topik ahli geologi teknik itu sebenarnya tugasnya apa aja sih. Nah, itu ada di pendahuluan, nanti kita akan belajar ini. Nah, begitu juga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau teman-teman dapat kepercayaan untuk presentasi, berarti nanti sudah saya kasih tema, sudah saya kasih outline di nanti di akhir ya, saya kasih. Tapi itu masih umum, detailnya ada di sini, di pertemuan kedua ini, kayak gitu ya. Oke, begitu juga dengan pertemuan yang lain. Jadi tadi saya nggak akan bahas di pertemuan pertama apa-apa, tapi teman-teman bisa lihat di BRP masing-masing. Itu akan menjadi guideline kita atau guideline kita dalam mengerjakan tugas. Jadi PPT kita isinya apa aja sih? Boleh isinya apa aja, tapi setidaknya ada ini. Oke, paham ya? Apakah ada pertanyaan? Jelas ya. Jadi yang di kolom ketiga ini, bahan kajian itu apa aja? Kayak gitu. Kemudian referensinya di mana? Udah dikasih juga di kami oleh tim dosen udah dikasih juga. Oke. Terus durasinya. Jadi kalau teman-teman kan kita 100 menit tuh. 100 menit kuliah interaktif, jadi PPT-nya kira-kira isinya ya seberapa banyak gitu. Nanti ada tanya jawab dan sebagainya. Dan teman-teman ketika presentasi juga boleh kayak saya gitu. Tiba-tiba nanya temennya, menurut kamu apa gitu, nggak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar, oke? Nah, terus ini semuanya udah ada sampai ke pertemuan terakhir ada. Kalau di saya mungkin akan pakai presentasi terus sampai pertemuan tapi jangan takut, saya pun juga akan presentasi. Jadi teman-teman, karena kita waktunya cuma 2 jam kurang, jadi kalau dibagi 2 misalnya 50 kali 2 kan 100 menit ya. Jadi 50 menit pertama itu buat teman-teman presentasi, 50 menit terakhir saya. Kayak gitu ya, termasuk tanya jawab. Jadi 50 menit presentasi, termasuk tanya jawab, habis itu nanti saya. Oke. Jadi saya pun juga tetap presentasi. Oke. Nah, ini BRP-nya. Nah, tadi tugas sudah saya jelasin, membuat laporan investigation, site investigation, kemudian membuat laporan laboratorium, dan juga pemetaan geologi teknik. Ya. Tadi, kemudian ini juga udah tadi saya jelasin, bobot penilaian. Udah sih. Itu aja. Jadi BRP-nya teman-teman bisa pakai untuk ngerjain tugas, dan juga kisi-kisi untuk UAS sih, UTS UAS. Oh, berarti ya itu. Kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan untuk BRP ini? Jelas ya? Kalau nggak ada, saya masuk ke introduction. Jangan-jangan kuliah kita hari ini cepat. Oke. Oke. Tadi udah ya, saya sama Pak Urwa bekerja sama untuk kita kuliah geologi teknik ini. Di pertemuan yang pertama ini, pendahuluan akan membahas mengenai pendahuluan apa itu geologi teknik. Kemudian kita getting closer sama geologi teknik ya, itu apa aja, skup ruang lingkupnya itu apa aja. Terus tadi sesuai dengan BRP, environmental factors yang di highlight, yang di apa ya, yang concern oleh geologi teknik itu apa aja, engineering geology itu apa aja. Dan sebagai seorang engineering geologist, kita itu perlu memahami apa aja dan tanggung jawabnya apa aja. Nah, yang pertama tentu saja pendahuluan ya. Jadi
engineering geology itu merupakan ilmu yang baru lahir tahun 1951. Dan itu kenapa bisa muncul? Itu pertama-tama abad ke-19 ahli atau civil engineer itu tuh sebelum abad ke-19 itu tidak memikirkan konsep geologi atau tidak memasukkan pertimbangan geologi di dalam pembangunan suatu konstruksi, entah itu bangunan, jalan, terowongan. Mereka tidak mempertimbangkan aspek-aspek geologi di dalam membangun suatu konstruksi sebelum abad 19. Nah, pada abad ke-19 itu mulai, oh ini kayaknya perlu, dan itu kenapa mulai terpikirkan, karena ada suatu failure atau keruntuhan yang mereka sudah dirancangkan secara keteknikan sudah bagus banget, tapi kok tetap runtuh. Nah, dari situ baru kepikiran untuk memasukkan aspek geologi di dalam keteknikan. Oh, ini berarti ada faktor yang belum kita pertimbangkan. Ada pertimbangan yang belum kita masukkan di dalam desain konstruksi kita, sehingga ini bisa failure. Nah, itu adalah aspek geologi. Nah, buku pertama engineering geology yang publish itu adalah yang berjudul Engineering Geology oleh William Pennings pada tahun 1880. Itu pertama kali, itu abad 19 kan. Itu pertama kali ada buku Engineering Geology. Kemudian secara khusus buku mengenai soil mechanics terkenal banget, itu ditulis oleh Terzaghi pada tahun 1925. Dan buku itu buku yang abadi. Kenapa? Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin paper, mau bikin buku suatu saat ya, kalau mau bikin itu bisa bikin yang abadi gitu ya. Yaitu buku yang dipakai sampai sekarang. Nah, buku Terzaghi itu sampai sekarang masih dipakai untuk soil mechanics dan juga desain fondasi. Desain fondasi itu masih pakai Terzaghi sampai sekarang dan masih diajarkan, terutama di sipil. Nah, tahun 1951 itu mulailah engineering geologist atau ahli dari geologi teknik itu didefinisikan. Jadi seorang engineering geologist itu punya kualifikasi apa aja, itu didefinisikannya baru tahun 1951. Oke. Nah, ruang lingkupnya itu apa aja? Ruang lingkupnya itu sebagai seorang engineering geologist, yaitu ahli geologi teknik yang dari geologi, kita kan aslinya geologis kan. Nah, ketika kita mau menjadi engineering geologist, kita tidak perlu menjadi seorang civil engineer, karena punya peran masing-masing. Tetapi ruang lingkup engineering geologist itu tentu saja dia harus mengerti geomorfologi. Karena dengan geomorfologi kita bisa memperhatikan respon terhadap misalnya morfometrinya, morfografinya terhadap suatu, kalau di situ mau dibangun suatu konstruksi. Kemudian kita perlu pemahaman tentang groundwater, makanya kita belajar hydrogeology. Kemudian kita juga belajar mengenai soil mechanics dan rock mechanics. Nah, untuk yang deep understanding atau pemahaman yang dalam mengenai geologi, itu kalau kita belajar rock mechanics. Nah, itu di geologi teknik batuan dan tanah itu kita belajar rock mechanics. Nah, itu perlu kuat di geologinya, itu benar-benar berperan gitu istilahnya. Nah, kalau di soil mechanics itu lebih berperan ke mekanika tanahnya. Jadi lebih ke kita deskripsi tanah, kita menguji laboratoriumnya itu tanah. Tapi kalau rock mechanics itu batuan. Nah, di dalam ilmu-ilmu ini, ruang lingkupnya berarti engineering geology itu geomorfologi, kemudian hydrogeology, terus dan juga surface water, artinya apa? Sungai, runoff. Itu juga kita belajar. Bukan cuma yang di underground doang, kayak gitu. Kemudian tanah dan batuan. Nah, uniknya engineering geology, kita nggak cuma belajar batuan, tetapi juga kita belajar bagaimana deskripsi tanah. Dan bagaimana klasifikasi. Kalau klasifikasi batuan kan ada batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen. Batuan sedimen ada apa aja, batuan beku ada apa aja. Nah, di soil pun ada klasifikasi penamaannya juga. Nah, nanti kita juga akan belajar. Nah, engineering geology itu merupakan jembatan yang menghubungkan kita sebagai geologis dengan civil engineer. Kenapa perlu ada jembatan? Karena bahasa kita beda. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya juga akan ada beberapa hal. Jadi kita misalnya menyebut satu istilah di geologi itu sama, kata-katanya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Nah, itu kan nanti jadi nggak nyambung kan?
Nah, supaya nyambung, maka kita belajar engineering geology untuk kita bisa berkomunikasi sama mereka dan mereka komunikasi sama kita. Kayak gitu. Kalau kita pakai istilah-istilah geologi, mereka bisa bingung. Jadi kita belajar ini untuk bisa ngobrol sama mereka, bisa berkolaborasi sama mereka. Gitu ya. Nah, contohnya, maka kenapa saya di sini sebut how romantic between antara kita sama mereka, yaitu engineering geology sama civil engineering itu seberapa romantis, itu karena ada yang tahu nggak ini gedung apa? Nggak tahu ya, kalian pada saat isu ini kalian udah aware atau belum? Apakah ada yang tahu ini gedung apa? Ini nggak jauh-jauh dari kita. Proyek Hambalang bukan sih, Pak? Iya betul. Ini adalah proyek Hambalang. Jadi kalau teman-teman nggak tahu sih, dulu saya masih muda, saya pun sekarang masih muda sih. Cuma pada saat masih lebih muda itu pada saat itu tuh heboh banget gitu. Nah, sebenarnya sebelum heboh di media, karena itu kan dulu dikorupsi ya, gedungnya, pendanaannya, kemudian mengalami keruntuhan. Jadi di situ tuh mereka nyebutnya longsor lah ya, longsor kayak gitu. Tapi sebenarnya dulu istilahnya bukan longsor, tapi mengalami subsidence. Di situ mengalami subsidence atau settlement juga, tapi akhirnya terjadi subsidence. Nah, sebelum itu viral, sebenarnya itu ada beberapa teman saya yang sudah melakukan pemetaan di sana. Karena sudah runtuh, tapi masih off the record. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena tidak melibatkan engineering geologis di dalam pembangunannya. Jadi hanya keteknikan saja, tetapi kondisi geologi di daerah situ tidak diperhatikan, padahal di bawahnya itu adalah konglomerat. Jadi tanah yang di bawahnya itu terdiri dari litologi itu konglomerat. Nah, kita tahu kan ya kondisi konglomerat seperti apa. Jadi sangat wajar jika mengalami keruntuhan ketika dikasih pembebanan di atasnya. Dan itu tidak diakomodir oleh civil engineer-nya, oleh desainer gedungnya itu tidak, atau ketika dibangun istilahnya kontraktornya itu tidak memperhitungkan aspek itu. Sehingga ketika sudah jadi terus runtuh gitu kan. Runtuh terus ada isu itu jadi dikait-kaitin sama media. Tapi itu bisa dihindari jika hubungan antara civil engineer sama engineering geology itu romantis, dalam tanda kutip ya, itu akan dihindari, terantisipasi. Kenapa? Itu penting karena cost untuk menambahkan aspek engineering geology itu lebih kecil daripada cost yang harus dikeluarkan karena harus mengebenerin ketika terjadi keruntuhan. Jadi biaya antisipasi itu lebih valuable daripada biaya untuk maintenance gara-gara rusak. Kayak gitu ya. Biaya pengeluaran atau cost itu bisa dihindari untuk memperbaiki jika dari awal sudah mengakomodir kepentingan engineering geologis. Jadi istilahnya gitu. Jadi ini sangat penting engineering geologis dalam konstruksi. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya langsung cut aja nggak apa-apa ya. Kemudian, nah purpose-nya apa engineering geology? Jadi engineering geology itu purpose-nya itu simple. Yaitu apa? Kenapa kita harus belajar geologi dulu? Karena engineering geology itu punya tujuan yang pertama adalah mengaplikasikan data geologi, mengaplikasikan metode geologi, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip geologi ke dalam apa? Ke dalam studi pembentukan batuan dan tanah, dan juga fluida, terutama groundwater. Jadi gimana sih suatu batuan itu terbentuk, bagaimana suatu tanah itu terbentuk, material tanah dan material batuan itu terbentuk itu secara natural itu seperti apa. Nah, itu bisa dijelaskan dengan data geologi, metode geologi, dan prinsip-prinsip geologi. Begitu juga dengan fluidanya, yaitu terutama groundwater-nya. Nah, setelah itu kan udah kerjaan kita ya nggak sih, yang A ini emang kualifikasi geologis. Setuju ya? Nah, bagaimana kita menggunakan konsep itu atau pemahaman itu untuk mendekati atau pendekatan terhadap material yang akan dibangun di situ. Misalnya, suatu tanah mau dibangun suatu konstruksi atau mengalami kebencanaan di situ, mengalami gempa, mengalami longsor. Nah, kalau kondisi stabil, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah dia dikenai suatu respon, dikenai suatu aksi, baik itu natural maupun disengaja, baik itu bangunan, kan akan ada interaksi itu. Nah, itulah kita sebagai engineering geologis menjelaskan bagaimana interaksi antara kondisi geologi dengan aksi tadi, baik itu natural maupun konstruksi secara
manusia, human construction, misalnya di bangunan. Paham ya? Jadi suatu area mengalami gempa misalnya. Kan itu strukturnya berubah, ya enggak? Nah, gempa yang terjadi di tanah yang dia lapukan dari batuan beku sama tanah dari lapukan batu gamping, responnya akan beda. Nah, itu yang kita akan jelasin. Atau misalnya suatu area mau dibangun rumah sakit. Nah, area itu dibangun di atas tanah yang atau batuan dari yang konglomerat sama batuan beku, itu bentuknya bisa beda. Nah, kita akan bisa menjelaskan. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari engineering geology. Kemudian engineering geology juga bertujuan untuk merecognize faktor-faktor geologi yang dapat berefek atau dapat memberi dampak terhadap engineering practice. Contohnya, misalnya kita mau bangun bendungan, kita mau bangun rumah sakit. Nah, di situ padahal rumah sakitnya ada di atas atau rel kereta apinya ada di atas sesar aktif. Nah, harus gimana tuh? Nah, itu yang bisa ngejelasin itu adalah engineering geologist. Yang bisa bilang jangan dibangun di situ rel kereta apinya karena di situ ada sesar aktif. Nah, itu kita yang bisa jelasin ke mereka. Karena kita yang tahu ciri-ciri suatu area ada sesar aktif itu apa. Itu adalah kita. Nah, itu yang kita bisa jelasin. Atau kalau misalnya mau membangun groundwater resources di NTT misalnya. Nah, kitalah yang bisa menjelaskan ke mereka di mana kita harus ngebor supaya dapat air. Itu kita yang bisa jelasin. Nah, itu adalah fungsi dari engineering geologist. Oke, apakah make sense? Make sense ya. Jadi itu adalah engineering tugas dari atau tujuan dari engineering geologist. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut. Nah, filosofinya apa? Filosofi di dalam engineering geology yang pertama adalah semua pekerjaan keteknikan, baik itu bangun apapun, semua pekerjaan keteknikan itu dilakukan di maupun di dalam. Artinya di itu saya mau bilang di atas, tetapi gini. Jadi semua keteknikan itu bangunan atau apapun itu jalan, bangunan, cave atau tunnel itu semuanya dibangun di atas atau di dalam suatu massa, di dalam suatu tanah. Contohnya gini. Bangunan itu pasti misalnya rumah sakit. Rumah sakit kan dibangun di atas tanah ya enggak? Enggak mungkin dia melayang. Atau suatu jalan juga pasti dia dibangun di atas tanah. Atau tunnel itu ada di dalam tanah atau batuan. Jadi semua keteknikan itu pasti berhubungan dengan ground. Bentar ya, saya ditelepon. Bentar ya. Jadi suatu bangunan, suatu kegiatan atau pekerjaan keteknikan itu dibangun kalau nggak di atas tanah atau batuan, ya ada di dalamnya. Nah, karena dia itu dibangun di atas atau di dalamnya suatu tanah atau batuan, maka ketika itu dibangun di atas atau di dalamnya, maka tanah itu akan memberi respon, memberi reaksi. Setuju nggak? Ketika tanah yang nggak atau suatu batuan misalnya dia stabil nggak ada apa-apa, tiba-tiba dibikin terowongan untuk jalan tol misalnya, terowongan buat kereta cepat misalnya. Awalnya kan dia nggak ada terowongannya, terus dia di blasting, dia digali sehingga ada terowongannya, maka tanah itu kalau diganggu atau batuan itu kalau diganggu maka dia akan berikan reaksi. Nah, itu filosofinya. Nah, reaksi yang diberikan oleh tanah atau batuan tersebut gara-gara adanya engineering works tadi disebut sebagai engineering behavior. Jadi reaksi tadi disebut perilaku keteknikan. Nah, semua perilaku keteknikan yang muncul gara-gara dikasih gangguan tadi harus diakomodir oleh pekerjaan keteknikan tersebut. Kalau enggak bisa terjadi keruntuhan. Contoh, kalau suatu kalau misalnya mau bangun tambang kan harus, misalnya saya gambarin. Misalnya ini suatu area, terus suatu area gitu ya. Kemudian saya mau bangun tambang, terus saya gali jadi gini. Ini yang kondisi pertama.
Kondisi keduanya gini, saya gali, terus jadi adalah misalnya ini lapisannya ya, ini lapisannya, kebayang ya, ini lereng, ini lapisan, kebayangkan. Nah, ketika dia dipangkas atau digali, kan berarti kita melakukan engineering works terhadap masa batuan ini. Nah, ketika dia diberikan engineering works, maka dia akan merespon. Mereka akan merespon. Misalnya di sini tuh ada groundwater. Misalnya di sini ada groundwater. Ini undo dulu ya. Saya ganti warna. Di sini adalah muka air tanah. Kan kalau digali berarti ini bocor dong, ya nggak? Nah, itu adalah responnya, dia akan bocor. Sehingga di sini jadi bisa nggak stabil, bisa terjadi longsor. Nah, ini kan dibilang semua reaksi itu harus diakomodir kan. Nah, ini nggak boleh dibiarin nih. Kita harus mengakomodir reaksi ini. Reaksi ini misalnya kita apa biar nggak bocor? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau nebak atau udah tahu sebenarnya? Boleh juga. Kita harus mengakomodir. Contohnya apa? Supaya dia nggak bocor di sini sehingga dia bisa runtuh. Kan jadi berat tuh, gara-gara ada air sehingga dia bisa runtuh. Ada yang tahu? Kita bisa melakukan, nggak apa-apa, belum tahu karena kan belum aja. Kita bisa melakukan dewatering. Dewatering itu apa? Dipompa di sebelah sini. Ini dipompa airnya keluar sehingga dia akan nggak akan ke sini tapi dia akan berkurang ke sini ke bawah kayak gitu. Nah, itu adalah filosofi engineering geology kayak gitu. Jadi semua bangunan itu pasti kalau nggak di atas tanah ya ada di dalam tanah. Kalau nggak di atas batuan ya di dalam batuan. Contoh yang di dalam batuan apa? Bangunan yang ada di dalam batuan contohnya apa? Halo? Bunker bukan ya, Pak? Bunker itu bisa jadi bunker itu ada di dalam tanah. Contoh lain yang sering kita lihat kalau naik MRT, Kereta cepat. Underground, Pak. Ya. Underground gitu, Pak. Ya underground tunnel. Iya. Ya tunnel sih pasti underground. Tunnel, terus underground mining kan tunnel juga. Nah, itu di dalam. Nah, ada yang di atas, contohnya gampang ya bangunan, jalan kan di atas. Kayak gitu ya. Nah, semua engineering works itu kalau nggak di atas ya di dalam. Kemudian setiap diberi aksi, di setiap dia diganggu, maka tanah sama batuan itu akan bereaksi, memberikan respon. Nah, respon itu disebut perilaku keteknikan atau engineering behavior. Nah, di setiap engineering works itu harus mengakomodir perilaku keteknikan tersebut supaya tidak terjadi keruntuhan. Jelas ya? Oke. Ini saya hapus dulu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kemudian kita getting closer to engineering geology. Nah, di dalam engineering geology itu ada beberapa istilah. Nah, yang pertama adalah material. Material itu bisa berupa batuan, bisa berupa mineral, batuan, tanah, dan juga fluida. Fluida itu bisa air, bisa gas. Dan material itu adalah batuan, tanah, mineral juga material, dan juga fluida yang terkandung di dalam material tersebut. Bisa air, bisa gas. Jadi itu yang disebut material. Nah, setiap material punya sifat-sifat atau punya karakteristik. Dia itu apakah daktil, apakah dia itu getas atau dia itu liat, apakah dia itu mudah lapuk atau enggak, apakah dia mudah hancur atau enggak, dia kuat atau enggak. Itu karakter dari suatu material. Disebut material properties. Material properties itu ada physical properties, ada mechanical properties. Contohnya ya massa jenis, kemudian kekuatannya, dia mudah hancur atau enggak, itu adalah properties atau karakteristik dari material. Kita sebutnya bukan material karakteristik, tapi material properties. Nah, ada juga istilah mass fabric. Mass fabric itu apa? Mass fabric itu mendeskripsikan perilaku keteknikan tadi. Perilaku keteknikan tadi. Yaitu, contohnya gini, jadi mass fabric itu mendeskripsikan perilaku material tadi pada saat terbentuk. Contoh gini, batuan beku kan ada ekstrusi sama intrusif, ya enggak? Nah, saya mau nanya ke Gibran, batuan beku ekstrusi sama intrusif secara kenampakan bedanya apa biasanya? Yang paling nampak lah. Kalau intrusif, sudah secara visual ya, Pak?
Ya, secara visualnya terlihatnya bedanya sama yang ekstrusif apa? Biasanya. Yang paling gampang kita kenal. Yang saya baru terlintas kalau intrusif kan di dalam, kalau eksklusif di luar ya. Ya, karena Mateng, dia Pak. yang satu di dalam, yang satunya di luar Di luar. terbentuknya, maka akan beda dong, ya enggak? Strukturnya akan beda. Nah, yang kelihatan beda yang paling kita langsung kelihatan apa? Kalau Geologi dasar. maaf, Pak, Apa? Apa coba? Kayak teksturnya kasar gitu bukan, Pak? Yes, betul. tekstur. Ya, teksturnya. Yang satunya karena kan kalau di dalam dia lebih punya waktu untuk membuat terbentuk si kristalnya kan. Kalau yang di luar kan enggak, karena dia langsung membeku, jadi enggak punya waktu untuk membentuk kristalnya sehingga dia halus kalau yang di luar. Kalau yang di dalam dia kasar. Kasar itu apa? Jadi kristal-kristalnya itu kelihatan. Kalau lava kan enggak, dia halus kan. Halus gitu. Maksudnya polos, enggak ada corak-coraknya gitu. Karena dia di luar. Nah, mesh fabric itu kayak gitu. Jadi teksturnya itu menunjukkan bagaimana dia dulu terbentuk. Pada saat dia terbentuk itu jadi mesh fabric itu, tekstur itu salah satu mesh fabric. Jadi dengan melihat mesh fabricnya, maka kita bisa, oh dulu dia terbentuknya seperti ini, kayak gitu. Jadi tadi ada material properties, ada mesh fabric. Nah, contoh dari mesh fabric itu apa? Discontinuities. Itu bisa perlapisan, bisa joints, bisa sesar. Itu adalah mesh fabric. Dan itu bertumbuh di dalam masa batuan. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Enggak ya, aman ya. Ini antara saya-nya jelas atau enggak? Jelas ya? Oke kah? Nanti saya cek. Oke, terus, nah ini contoh material properties dan mesh fabric. Aplikasi contohnya kayak gini. Contoh materialnya itu adalah mineral. Nah, di dalam mineral itu ada mesh fabric-nya apa? Mineral composition-nya. Dengan kita tahu di dalam suatu kumpulan mineral itu komposisinya apa aja, serat-serat fabriknya seperti apa, maka kita akan tahu, oh mineral ini terbentuknya karena apa, atau seperti apa. Nah, setiap mineral punya sifat masing-masing. Nah, properties-nya apa? Properties-nya porosity, cementation, itu properties-nya. Terus kalau batuan itu punya fabric kan tadi manner-nya kan. Mesh fabric-nya itu adalah manner-nya atau karakteristiknya. Nah, itu dia batuan itu ada yang elastis, ada yang plastis. Kemudian dia punya behavior-nya, punya perilaku tertentu. Misalnya dia itu mudah lapuk atau enggak, terus dia jointed atau enggak, dia masif atau dia itu intact atau punya discontinuities, misalnya punya kekar, atau dia full, nggak ada kekar sama sekali. Nah, itu adalah mesh fabric-nya. Nah, dan kita kan kita susah kalau ngomong ke siapa, orang engineering, orang keteknikan atau sipil ngomong kayak gini, oh, batuan ini mudah lapuk. Terus dia bilang, kok kamu bisa tahu dia mudah lapuk? Dia butuh data dong. Tapi kita tahu, ini mudah lapuk misalnya, secara kenapa kan dia mudah lapuk, atau dia nggak kuat nih, batuannya jangan dijadiin fondasi. Mereka nggak bisa terima kita ngomong kayak gitu. Nah, supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka, kita ukur di laboratorium. Ya, inilah material properties, destruction work-nya, modulus Young-nya, tensile strength-nya gimana, itu kita uji di laboratorium. Dan inilah material properties. Paham ya? Nah, kalau masa batuan juga beda lagi. Discontinuities-nya, terus ada juga discontinuities-nya seberapa rapat, spasinya antar discontinuity seberapa panjang, kayak gitu. Nah, itu adalah material properties-nya. Jadi yang sebelah sini adalah properties-nya, ini materialnya, ini fabriknya. Paham ya? Nanti teman-teman pelajari lagi. Jadi setiap material itu punya perilaku masing-masing, punya sifat masing-masing, dan setiap sifat itu bisa di-convert ke dalam properties atau sifat. Misalnya density-nya, kekuatan batuannya, itu adalah properties. Oke, nah sekarang saya mau nanya. Ini suatu area yang terbentuk dari rock dan juga dari clay. Kemudian di atas mau dibangun rumah sakit misalnya. Nah, saya mau nanya sama siapa ya? Sama Deden Muji. Kira-kira kamu milih di mana kalau mau bangun? Di A, di B, atau di C?
Kalau saya mungkin di A ya Pak. Kenapa? Soalnya lebih stabil gitu Pak, lebih datar antara si Oke, lapisan rock dan juga clay-nya. Kalau oke. menurut saya gitu sih Pak, tapi nggak tahu benar atau enggak. Nggak apa. Thank you, Muji. Ya Pak. Ada lagi yang mau nyoba? Volunteer? Saya boleh Pak. Boleh. Siapa Em, ya? Gibran. Gibran. Mungkin kalau saya sama yang A, tapi kalau saya lebih ke kemudian ya sih Pak. Kalau yang B kan tadi yang kata tadi juga yang nggak stabil deh. Nah kalau yang B kan dia si rock sama clay-nya miring. Terus kalau yang C itu beneran di ujungnya si rock banget gitu. Oh. Kalau menurut saya. Kalau kenapa, maksud dengan dia di ujung rocknya, kenapa kau nggak milih di situ? Maksudnya, terus kenapa gitu kalau itu ada di ujungnya rock? Oh, kalau menurut saya, jadi kayak dia kan bentuknya kan kayak begini ya Pak. Iya. Karena ini si rumahnya. Nah ini kalau yang saya lihat si ujungnya itu, nah ini dia ada di tengah-tengah nih. Oh. Kalau menurut saya sih afdolnya itu buat menyeimbangkan itu ada di ujungnya di dua ujung sisi ini Pak. Kalau menurut saya. Di sini. Maksudnya di ujungnya itu yang dijadiin tumpuan kalau di ada. Oke. Jadi kamu pilih A juga ya? Iya. Oke. Ada yang lain? Satu lagi? Saya boleh mungkin Pak. Boleh. Oh, Sky. Kalau saya milih di C sih Pak. Kenapa? Kalau clay-nya misal berperilakunya itu sebagai sedimen ya Pak, belum terkompaksi. Kalau terjadi gempa itu bagusnya malah ditaruhnya di rock. Soalnya kalau gempa, amplifikasi akibat goncangan itu lebih rendah daripada di atas lapisan sedimen. Misalnya contohnya seperti clay itu. Oke. Thank you. Oscar, Gibran, sama Deden ya tadi. Oke. Jadi tadi Oscar pilih yang C, kalau Deden sama Gibran pilih yang A. Nah, sebenarnya kan tadi dibilang kalau kita mau membangun bangunan itu kan filosofi bangunan itu kalau nggak di atas ya di dalamnya. Nah, ini kan konteksnya di atasnya. Nah, ketika suatu massa baik itu tanah maupun batuan itu dikenai engineering works, maka dia akan memberi respon. Jadi kalau dia ditaruh di A, di B maupun di C, semuanya akan memberi respon. Setuju ya? Cuma responnya akan beda-beda. Kenapa? Karena materialnya beda-beda. Kalau ditaruh di A berarti dia hanya mengenai yang clay doang. Kalau di B dia akan kena dua-duanya sebenarnya. Tapi di ujungnya. Tapi kalau di C dia akan maksudnya lebih banyak. Maksudnya beda lagi lah. Kondisinya akan beda. Kayak gitu ya. Nah itu responnya juga akan beda. Sebenarnya nggak apa-apa dimanapun. Tetapi yang konsep ketiga tadi, akomodirlah reaksi itu supaya tidak terjadi keruntuhan. Cuma pilihlah yang reaksinya kita mengakomodasinya tidak terlalu banyak. Karena kan semakin banyak, cost-nya semakin banyak. Ya enggak? Jadi pilihlah yang reaksinya itu lebih anteng gitu. Yang tidak terlalu merugikan gitu. Jadi pilihlah yang di situ. Nah, tadi ada yang pilih C, ada yang B dan A. Jadi semuanya itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tinggal kita akomodasinya di mana. Tapi coba kita lihat apa yang akan terjadi jika kita pilih di A, di B maupun di C. Nah, yang di A itu dia kan hanya di bagian clay-nya doang. Maka risiko yang dapat terjadi kalau di clay itu adalah settlement atau penurunan tanah karena nggak terkompaksi tadi. Jadi ketika dia kasih beban statis, lama-kelamaan dia kan mampat, ya nggak? Sehingga turun, mengalami settlement, turun, penurunan tanah. Si strukturnya bisa berbahaya juga kalau bisa turun. Nah, tapi kalau dia ditaruh di B, maka settlement-nya nggak akan seimbang antara bagian sini sama bagian sini. Karena di sini tanahnya tipis, di sini clay-nya tebal. Maka di sini akan lebih. Di sini kan ketahan sama rock, nggak akan settle dong. Maksudnya nggak akan mengalami penurunan karena kan rock lebih masif, udah mampat gitu. Jadi nggak akan. Jadi turunnya akan di sebelah sini. Kalau ini kan dua-duanya turun. Nah, kalau dia di sini, di atas ini di C, maka yang mengalami settlement hanya di bagian kiri dan kanan. Sorry, bentar, bro. Cuma di bagian sini dan sini turun. Yang di sininya ketahan sama rock aman, tapi justru itu malah berbahaya. Nggak apa-apa sih mau milih ABC, tapi sekali lagi
Ya di sini perlu adanya penyanggaan. Di sini ada perlu penyanggaan. Kalau di sini berarti lebih merata pilih fondasi, jenis fondasi yang bisa tahan settlement secara rata. Jadi terserah mau pilih yang mana. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi semuanya ada risiko. Tapi pilihlah risiko yang kita bisa paling mampu untuk mengakomodasi. Jelas ya? Oke. Nah, ini aku clear dulu. Oke. Nah, terus di sini sebenarnya gambar ini menunjukkan bahwa lokasi posisi dari discontinuity, misalnya perlapisan atau kekar, dan orientasinya itu sangat berpengaruh terhadap konstruksi. Ini salah satu, makanya tadi, misalnya yang di sini tadi ya. Nah, to recognize the geological factors that affecting the structure, affecting the construction works. Kalau kita sebagai engineering geologist, sebagai geologis, kita akan ngeh bahwa ini tuh bisa jadi something. Discontinuity, baik itu perlapisan maupun kekar, ini bisa jadi something terhadap yang atas ini. Ya enggak? Kita yang bisa langsung aware, lihat langsung aware. Nah, kalau civil engineering belum tentu bisa lihat ini. Gitu. Yang penting dia, oke, ini aman, udah dipangkas, ini aman, ditaruh di bebannya berapa. Tapi di kemudian hari ini bisa jadi problem. Kayak gitu ya. Nah, yang berbahaya itu adalah discontinuities yang ada di dalam lerengnya, kalau ini konteksnya lereng. Kalau di A sama B ini, yang ada di lerengnya yang mana? Discontinuities yang ada di lerengnya. Yang A atau yang B? Yang A ya? Ya dong. Karena dia ujung discontinuities-nya masih ada di lereng. Kalau ini kan udah di masa batuan. Kalau ini masih di lereng juga. Jadi yang berbahaya ini sebenarnya adalah A. A gitu. Maksudnya di sini yang perlu di-concern itu adalah A. Tapi tadi kan dibilang bahwa location dan orientation itu berpengaruh. Kalau kayak gini, risiko keruntuhannya ada. Ini kan dikasih beban. Awalnya nggak ada, terus dikasih beban. Ini nggak dikasih penyanggaan sama sekali. Ini bisa slide ke sini. Setuju nggak? Ini kan bisa jadi bidang gelincir. Udah ada, ini kan udah patah sebenarnya. Iya nggak? Karena adanya beban, maka dia bisa slide ke sini. Ini itu juga sama. Bisa slide ke sini. Nah, tetapi kondisinya akan berbeda jika ini kan jembatan ya. Ini kan jembatan. Berarti di sebelah sini ada jembatan lagi nggak sih? Ada di sebelah sininya. Di sana orientasinya akan beda. Ini aku bikin merah, saya bikin merah. Kalau misalnya orientasinya ke sini, si perlapisannya, bukan ke arah sini. Ini saya mau nanya, aman yang ini, yang ke arah sini atau yang merah? Yang hitam atau yang merah? Kalau konteksnya lereng lebih aman yang mana? Yang merah, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya yang merah itu orientasi bebannya jadi arahnya nggak bisa longsor gitu, Pak. Iya. Kalau ada beban di atasnya dia masih aman-aman aja sih, Pak, kalau arah perlapisannya begitu. Ya, betul. Jadi kenapa dia lebih aman yang merah? Karena arah kekarnya atau arah perlapisannya itu tegak lurus terhadap si lerengnya. Kalau dia mau runtuh kan, kalau ini kan sisi di bidang gelincir, dia kan runtuhnya ke sini, tapi kan nggak mungkin, ya nggak? Ini juga ke sini. Kalau yang ini kan dia ke sini, jadi searah dengan lereng, jadi sangat mendukung terjadinya longsor. Kalau ini justru aman, justru ngunci, karena gayanya dia ke sini, patahnya. Jadi justru ngunci. Nah, jadi orientasi longsor, orientasi kekar, orientasi discontinuities, perlapisan, itu sangat berpengaruh terhadap engineering. Lokasinya juga sangat berpengaruh. Jadi ini yang ngerti siapa? Yang ngerti kita. Nah, itu yang perlu kita komunikasikan kepada engineering, civil engineering. Nah, kemudian sampai di sini ada pertanyaan, sampai yang ini. Kita tinggal dikit lagi. Apakah ada pertanyaan? Aman ya? Pagi-pagi masih ngantuk. Oke. Nah, yang berikutnya adalah environmental factor yang ada di engineering geology. Itu apa aja sih? Jadi kalau kita sedang melakukan pemetaan geologi teknik, itu nggak cuma aspek-aspek batuannya doang, kekarnya doang, tetapi juga ada environmental factors yang berpengaruh. Nah, apa saja yang perlu kita consider?
Yang pertama adalah climate factors. Contoh longsor. Longsor misalnya di Indonesia sebagian besar itu karena climate factor. Jadi kita sebut faktor ini environmental factor ini adalah bisa jadi triggering factor. Jadi setiap massa itu udah punya sifat sendiri-sendiri. Kalau dia nggak diganggu oleh alam, nggak diganggu oleh environmental, maka dia akan stabil. Tetapi ketika faktor itu datang, triggering faktor itu datang, maka dia bisa berubah. Nah, climate factor itu yang bisa jadi triggering factor apa aja, rainfall, terus ada juga bisa wind, misalnya kalau di Taiwan misalnya itu dulu pernah kayak ada typhoon atau typhoon ya, badai. Nah, angin itu berbahaya sekali. Bisa berbahaya, bisa dia karena punya kekuatan yang besar, bisa berbahaya untuk longsor juga selain airnya. Kalau di Indonesia yang lebih berpengaruh rainfall-nya, curah hujannya. Kemudian temperatur juga bisa berpengaruh. Kemudian hours of sunshine dan juga climate change. Nah, saya mau nanya, kira-kira contoh kalau rainfall jelas ya, contohnya karena adanya rainfall curah hujan yang ekstrim, maka mudah terjadi longsor di beberapa tempat. Jadi triggering factor. Tapi kalau misalnya temperatur, ada yang mau kasih contoh nggak? Contoh pengaruh temperatur terhadap engineering works yang perlu dikonsider. Ada yang mau kasih pendapat? Kalau rainfall kan tadi saya udah kasih contoh. Kalau temperatur, masa iya temperatur berpengaruh atau perlu diperhatiin? Yang terjadi di konstruksi sehari-hari aja. Apa coba? Pengaruh sih Bahwa Pak, terhadap kayak pemuaian, pemukiman. Sama. Ya kayak gitu. Iya, oke. Natasha sama Gideon bilang katanya pemuaian. Ya, contohnya kita mau bikin rel. Rel itu harus dipikirkan muainya pada saat musim panas, terutama kalau di negara yang 4 musim ya. Di musim panas, musim dingin tuh bisa beda. Makanya kalau pas kemarin terjadi musim panas yang ekstrim di Eropa sih, itu banyak rel kereta api yang rusak. Gara-gara bukan nggak diperhitungin temperaturnya, tetapi pada saat itu terjadi musim panas yang ekstrim. Itu sudah diakomodir, tetapi belum diakomodir sampai ekstrim. Ya itu sah-sah aja, karena kan kalau kita akomodir kan mau yang nggak ekstrim kan, karena kan kalau kita tidak pernah terjadi yang ekstrim terus kita akomodir yang ekstrim kan rugi juga. Tapi ternyata pada saat itu terjadi ekstrim sehingga pada rusak rel kereta api. Jadi salah satu kenapa kita perlu memperhatikan temperatur. Terus hours of sunshine. Jadi kalau kita karena ada di Khatulistiwa, jumlah sinar matahari yang kita terima itu setiap tahun kurang lebih sama lah. Tapi kalau di negara 4 musim itu beda. Dan itu juga bisa pengaruh terhadap pelapukan dan lain sebagainya. Dan climate change misalnya, jadi karena adanya climate change, potensi cuaca ekstrim itu bisa muncul, maka itu bisa berubah juga. Maksudnya bisa akomodasi yang harus kita berikan itu bisa udah berubah lagi gitu, harus direkonsider lagi. Itu climate factor. Yang kedua adalah stress factor. Sekali lagi tadi saya sudah menyebut bahwa di dalam batuan, di dalam tanah itu ada in situ stress. Ex situ stress apa? Ex situ stress bisa pembebanan dibangun, ada stres atau tekanan dari luar, tetapi ada juga in situ stress, tekanan dari dalam yang sudah dimiliki oleh batuan tersebut. Nah, kalau mengalami penggalian, in situ stress itu bisa berubah. Nah, itu perlu kita perhatiin juga. Nah, source of stress itu dapat dari mana? Dari gravity, dari tectonic force, itu in situ stress ya. Bisa jadi juga dari luar, dari erosi, atau dari perlakuan manusia juga bisa. Oke. Terus ada lain selain source of stress, selain gravity, tectonic, ada juga dari pore water pressure. Jadi groundwater itu punya tekanan. Kalau enggak dia nggak akan bisa ngalir. Makanya bisa ada semburan lapindo itu kan karena dia punya tekanan. Itu bukti bahwa di dalam bumi itu tuh dia nggak tenang-tenang saja tapi ada stres di dalamnya. Fluida juga punya stres. Kemudian stress factor contoh aplikasinya misalnya apa? Ya tadi saya bilang kalau misalnya suatu massa dia dikupas mau dibikin tambang jadi dikupas jadi ada lerengnya, pasti ada yang berubah. Contohnya adalah stres si groundwater tadi. Dia akan berubah. Misalnya gini. Saya gambar lagi.
Misalnya kan tadi ya, yang pour water pressure tadi. Ketika dia ada groundwater, awalnya kan dia bisa lewat-lewat aja. Tapi gara-gara dia dikupas, maka di sini berubah pasti kondisi tekanan. Dan itu bisa berpengaruh juga. Gitu. Jadi, change of stress atau perubahan ada tekanan itu bisa berpengaruh juga terhadap keteknikan. Jadi itu juga perlu diakomodir, perlu diperhatiin. Kemudian, yang berikutnya adalah dynamic process. Nah, itu dynamic process itu bisa erosi, bisa juga gempa. Itu dynamic process yang perlu diperhatiin di dalam longsor juga sebenarnya dynamic process juga terhadap suatu ketika kita memodifikasi suatu landscape, maka kita juga perlu memperhatikan dynamic process yang ada di dalamnya. Bisa gempa, bisa weathering, itu dynamic process. Kemudian contoh dynamic process ini ada beberapa, ini kan contohnya pelapukan ya. Pelapukan itu silence, but it doesn't mean that it is static. Jadi weathering itu kan pelan, kita nggak bisa lihat ya nggak sih. Pelapukan itu nggak bisa kita lihat setiap hari perubahannya seperti apa, tetapi dia itu sesuatu yang dinamis. Dia itu bukan statis, karena dia berubah. Dia ada proses perubahan kimia di dalamnya, ada perubahan fisika di dalamnya. Jadi sebenarnya itu dia cuma waktunya atau durasinya panjang, sehingga terlihat seperti statis, tapi sebenarnya dia dinamis. Dan itu pun harus diakomodir, terutama di daerah-daerah yang tingkat pelapukannya tinggi. Karena yang bisa, kalau pelapukan tinggi, bangunan juga bisa perlu respon juga. Nah, selain dynamic process juga time atau waktu. Nah, saya bilang, ada fungsi waktu di dalam weathering, di dalam erosi. Nah, kita mau bangunan itu, mau bangunan yang umurnya panjang atau pendek, untuk keperluan jangka panjang atau jangka pendek. Itu juga perlu kita perhatiin. Apakah kita mau nggak bendungan ini umurnya panjang? Jadi harus dibangun seperti ini. Kita mau nggak jalan ini umurnya panjang atau pendek? Kalau untuk short term, kalau misalnya kita lagi bangun IKN, di sana mau bangun misalnya atau bendungan, jembatan atau apa, kita mau umurnya panjang atau pendek, itu juga harus diperhatiin. Karena kalau kita mau bangunan jangka panjang, berarti fondasinya harus seperti apa? Kalau contohnya apartemen. Apartemen itu ada umurnya. Kalau teman-teman pasti ada yang tahu ya. Kalau teman-teman tahu, apartemen itu ada umurnya. Suatu saat dia harus diruntuhin. Kalau nggak salah 30 tahun ya. Saya udah usia 30, dia harus dihancurkan. Udah nggak boleh dipakai lagi apartemen itu. Nah, berarti kan dia bukan jangka yang selamanya, kan tidak selama bendungan. Bendungan kan 100 tahun, harus tetap bisa bertahan. Nah, itu tekniknya juga akan berbeda. Kayak gitu. Jadi ada fungsi waktu di dalam. Nah, terakhir, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Untuk faktor-faktor. Aman ya? Oke. Terus, engineering geologist, kita perlu apa aja? Nah, sebenarnya engineering geologist, kita itu ada bagian banyak banget yang harus kita pelajari. Tetapi ada bagian yang abu-abu, ada bagian yang putih. Bagian yang abu-abu itu adalah yang kita harus expert di dalamnya, sebagai seorang engineering geologist. Tetapi ada bagian-bagian yang putih, artinya kita tahu basic knowledge-nya aja. Nggak perlu expert di dalamnya. Expert boleh, tapi untuk menjadi seorang engineering geologist tidak perlu expert di bagian yang putih-putih. Nah, bagian apa yang perlu expert itu adalah seismologinya, kemudian hydrogeology, foundation, pokoknya yang di luar-luar ini dia soil mechanics, kita harus expert. Terus site investigation kita harus lebih expert. Karena kan kita geologis, harus terbiasa dengan site investigation. Terus general geology-nya juga harus, ya dong, masa kita sebagai geologis harus general geology harus expert kayak gitu. Nah, tetapi kayak misalnya civil engineering-nya kita tahu-tahu dikit lah, tapi basic. Terus environmental engineering juga kita tahu-tahu basicnya aja. Tapi yang bagian lain kita harus expert sebagai seorang engineering geologist. Kemudian yang berikutnya, nah, tadi yang saya bilang, pelapukan tanah dan batuan. Jadi bahkan ya, orang sipil sama kita, definisi batuan itu bisa beda. Nah, engineering geology itu memberikan definisi yang disebut batuan itu jika seperti apa, yang disebut tanah itu jika seperti apa. Nah, teman-teman bisa cari, itu ada. Karena jangan sampai kita nggak nyambung, kita lagi ngomongin batuan yang mereka kira adalah yang mereka sebut tanah,
mereka sebut batuan padahal sebenarnya itu masih tanah. Nah, itu nggak boleh miskomunikasi. Jadi di dalam engineering geologis itu harus mengenal istilah-istilah yang disepakati di dalam engineering geologis. Mana batuan, mana tanah, mana kekar, mana discontinuities, itu harus jelas. Nah, terminologi itu kita harus paham supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian tanggung jawab engineering geologis itu ada di setiap part di dalam engineering works. Mulai dari tahap pertama, pada saat eksplorasi atau tahap investigasi pertama, kemudian membuat model geologinya, kemudian kita obrolin sama mereka, terus kita evaluasi modelnya, kemudian jadi sudah sampai yang 3, kita evaluasi, sampai terakhir engineering decision, kesepakatan bersama antara kita dengan mereka, civil engineer, berdasarkan yang kita punya. Dan aspek-aspek ini harus ada. Nah, ini nanti tercermin di dalam laporan pemetaan geologi teknik. Di dalam itu ada tahapannya, tercermin. Setiap tahapan ini ada di dalam laporan. Nah, udah. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah selesai saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah jelas? Jelas sih. Jadi kurang lebih untuk pendahuluan itu. Jadi tadi kita belajar geologi teknik itu sejarahnya, kemudian ruang lingkupnya apa aja. Yang pasti kita akan belajar geomorfologi, kita akan belajar soil mekanik, rock mekanik secara tipis karena ada di mata kuliah lain. Kemudian geologi struktur juga kita harus bisa, dan kita akan belajar pemetaan geologi teknik. Kemudian ruang lingkupnya itu, kemudian istilah-istilah yang perlu kita tahu, bisa bedain material properties, dan juga mass fabric. Kemudian terakhir adalah kemudian faktor-faktor lingkungan apa aja yang dikonsider oleh seorang engineering geologist, dan terakhir adalah kualifikasi seorang engineering geologist. Oke, jika nggak ada pertanyaan, maka ini untuk kelompok sudah diundi. Yang pertama kali presentasi adalah kelompok 3. Nanti kelompoknya sudah ada di scaling. Pilih salah satu proyek pembangunan dari proyek strategis di Indonesia. Boleh dipilih apa aja. Ya, di internet banyak. Kemudian jelaskan bagaimana kondisi geologi yang sudah diantisipasi pengaruhnya oleh engineering geologisnya. Kemudian di dalam presentasi itu harus ada penjelasan mengenai material properties apa aja yang sudah diperhitungkan di dalam studi geologi tekniknya. Kemudian outline-nya berarti geological background-nya seperti apa di daerah itu. Kemudian important geological condition apa yang perlu di-highlight. Apakah sesarnya, apa tanahnya, batuannya, itu yang di situ perlu di-highlight apa. Kemudian terakhir adalah material properties khusus apa yang perlu di-highlight juga. Apakah itu di situ misalnya clay-nya mengembang, berarti activity-nya, atau density-nya, atau apanya, itu yang perlu di-highlight di situ apa. Kemudian pakailah studi literatur, pakai referensi, dan juga istilah-istilah. Nah, istilah-istilah apa aja yang penting itu nanti ada di BRP. Apakah ada pertanyaan? Ini bisa dipresentasikan dalam waktu 30 menit dan tanya jawab 20 menit. Jadi dibikin presentasi sepanjang 30 menit, terus tanya jawab atau diskusi 20 menit. Apakah ada pertanyaan? Jangan lupa ya, PPT itu ada judulnya, ada namanya, ada nomor halamannya, ada referensinya, ada citasinya gitu. Oke, teman-teman pasti sudah sering presentasi. Apakah ada pertanyaan terkait tugas mungkin? Bapak, mohon maaf Pak, saya belum dapat kelompok. Oke, nah yang belum dapat kelompok, jadi karena di siaknya mungkin belum ada, nah nanti saya minta tolong di list aja di grup ya, siapa aja yang belum punya kelompok. Ini kelompok nih. Kelompok 3 berarti. Kelompok 3 berarti yang ini. Ini ya, kelompok. Jadi ada kelompok, ini kelompok 3 yang belum, please kasih tahu, tapi jumlah kelompoknya tetap 6. Nanti saya taruh di kelompok. Tapi nggak mungkin ditaruh di kelompok 3. Oke ya. Nanti yang belum boleh kasih tahu di grup. Nanti saya masukin.
Terus saya update di scaling, di Pak, Mas. mau nanya Pak. Ya. Ini untuk pengerjaannya berarti untuk yang akan presentasi aja atau semua kelompok wajib mengerjakan Pak? Yang akan presentasi saja, tapi Yang presentasi. lebih baik yang lain tetap belajar, jadi supaya nyambung pas presentasi, jadi kalian tahu mau diskusi apa, jadi nggak kosong gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Nah, yang apa yang mau dipelajari itu ada di BRP, yang pertemuan berikutnya. Nah, nanti dikumpulkan lewat Mas, nanti saya kasih maksimal tanggal berapanya, nanti bisa dilihat di Mas. Oke. Terus minggu depan kita Kamis, onsite sih harusnya. Itu di lokasi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Halo? Kalau nggak ada, kita hari ini cukup sekian kali ya di pertemuan pertama ini. Thank you banget karena mau dirubah jadi pagi-pagi banget. Padahal kan harusnya siang ya kita ya. Tapi bersedia untuk pagi kita kuliah. Saya senang bisa ketemu teman-teman di perkuliahan Geologi Teknik ini. Semoga capaian pembelajaran yang diharapkan di perkuliahan ini bisa tercapai dengan baik, yaitu bisa membuat peta geologi teknik dan menulis laporannya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Saya